Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Meskipun hari ini kita belajar masih secara online, namun jangan sampai menyurutkan semangat kita. Apalagi kewajiban kita sebagai pelajar dan kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menuntut ilmu. Pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, artinya dari kecil pun kita sudah belajar. Baik itu belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengenal orang tua, dan bahkan belajar mengenal Tuhan. Sampai saat ini pun kita harus tetap belajar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti kita saat ini, yaitu belajar akidah akhlak. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah menghindari dosa besar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dosa besar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam dosa besar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan dampak negatif dari perbuatan dosa besar. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dosa besar. Dosa besar adalah segala sesuatu yang dilarang. Siapa yang melarang? Nah, yang melarang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah SAW itu ada dalam hadis atau sunnah apabila itu dikerjakan, dan oleh salafus saleh. Nah, jadi dosa besar itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, dan salafus saleh. Dosa besar yang pertama yaitu adalah membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh atau perilaku membunuh ini sangat dilarang dalam Islam. Mengapa? Karena efek daripada membunuh ini berkepanjangan. Selain menghilangkan nyawa seseorang, membunuh juga dapat menimbulkan rasa dendam antara keluarga si terbunuh kepada si pembunuh, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, antara keluarga si terbunuh kepada keluarga si pembunuh. Biasanya orang yang dendam itu akan berniat untuk membalas apa yang diperlakukan oleh orang yang telah membunuh tadi. Makanya ada pepatah mengatakan bahwasanya membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh orang. Nah, jadi jangan main-main masalah membunuh ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Nah, pada ayat ini jelas bahwasanya Allah itu melarang perbuatan membunuh, kecuali dengan alasan yang benar. Nah, contoh orang yang boleh dibunuh itu adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi dengan Islam, yang mengajak berperang dengan Islam. Nah, itu boleh dibunuh. Adapun dampak negatif dari membunuh, yang pertama itu dirasakan oleh si pelaku. Si pelaku akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk neraka jahanam. Yang kedua, si pelaku akan diberikan hukuman oleh negara dengan bisa dipenjara atau dengan membayarkan denda. Dan yang ketiga, efek dari membunuh bagi pelaku adalah merasa tidak tenang
Adapun dampak negatif bagi keluarga, nah bagi keluarga korban, yang pertama keluarga korban ini akan merasa sedih, akan merasa kehilangan, dan akan merasa kecewa terhadap si pembunuh tadi, hingga menimbulkan rasa dendam antara keluarga si terbunuh dengan si pembunuh, dan antara keluarga si terbunuh kepada keluarga si pembunuh. Yang ketiga, efek bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang melihat pembunuhan tersebut, itu akan membuat trauma, dan masyarakat pun akan gelisah karena di sekitarnya adanya pembunuhan, terjadinya pembunuhan, sehingga membuat masyarakat merasa gelisah, merasa tidak tenang. Dosa besar yang kedua yaitu liwat. Liwat adalah persetubuhan atau percintaan antara laki-laki dengan sesama laki-laki, atau kata lain dari liwat ini bisa disebut dengan homoseksual. Penamaan liwat ini diberikan kepada kaum Nabi Lut karena kaum Nabi Lutlah yang pertama kali melakukan perbuatan liwat ini, perbuatan yang keji ini. Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80 menjelaskan bahwasanya perbuatan liwat adalah perbuatan yang keji dan jijik. Sebagaimana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fawahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan Allah telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan yang keji dan jijik itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lot adalah perbuatan yang keji atau jijik. Nah, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perbuatan yang keji atau perbuatan yang jijik itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji dan jijik, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya perbuatan yang keji atau jijik itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas pada dua ayat ini bahwasanya perbuatan yang keji atau jijik itu termasuk ke dalam perbuatan yang liwat tadi, perbuatan yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lot. Nah, apabila perbuatan liwat tersebut adalah perbuatan yang keji, maka perbuatan liwat adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dampak negatif dari perbuatan liwat ini, yang pertama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan liwat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa orang yang melakukan perbuatan liwat lebih besar daripada orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, bayangkan, perbuatan zina saja itu sudah perbuatan yang besar. Itu adalah dosa yang besar, apalagi melakukan perbuatan liwat itu lebih besar lagi daripada perbuatan zina. Yang ketiga, Allah menamakan orang yang melakukan perbuatan liwat dengan kaum yang perusak atau kaum yang zalim. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan liwat ini adalah orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir, orang yang melakukan perbuatan liwat ini termasuk kepada kaum yang melampaui batas. Nah, jadi hati-hati dengan perbuatan liwat ini. Bisa-bisalah kita dalam mengontrol diri kita, memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dosa besar yang ketiga yaitu adalah LGBT. LGBT merupakan singkatan dari L, lesbian, G, gay, B, biseksual, dan T, transgender.
lesbian. Lesbian adalah adanya rasa cinta, adanya rasa tertarik antara perempuan dengan perempuan. Dan gay itu adalah adanya rasa tertarik antara laki-laki dengan sesama laki-laki yang sudah kita bahas tadi, sama dengan homoseksual atau liwat tadi. Dan yang C itu ada biseksual. Biseksual itu memiliki rasa kepada kedua jenis. Misalnya nih, ini laki-laki, yang biseksual ini laki-laki. Nah, si laki-laki ini bisa mencintai kepada laki-laki, bisa juga mencintai kepada perempuan. Terkadang dia mencintai laki-laki tersebut, dan kadang dia juga mencintai kepada wanita. Nah, jadi biseksual ini mencintai keduanya, memiliki ketertarikan kepada kedua jenis, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan yang keempat itu ada transgender. Transgender ini dilahirkan sebagai misalnya nih, orang ini dilahirkan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, namun perbuatan kesehariannya itu berbanding terbalik dengan jenis kelaminnya. Misalnya tadi laki-laki, dia terlahir sebagai laki-laki, namun dalam kesehariannya dia berperilaku seperti perempuan, baik dari bajunya, gaya bicaranya, gaya berjalannya, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya dia seperti perempuan. Nah, ini yang dinamakan dengan transgender. Apabila dia melakukan mengganti kelaminnya, maka itu dinamakan dengan transseksual. Nah, jadi LGBT ini adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7 yang menjelaskan bahwasanya perbuatan LGBT ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum innahum ghairu ma'lumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak yang mereka miliki. Nah, apabila mereka mencari selain yang dua tadi, maka mereka dinamakan dengan orang-orang yang melampaui batas. Adapun dampak negatif dari perbuatan LGBT ini, yang pertama akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan LGBT ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat cerita tentang kaum Nabi Lot yang dibinasakan oleh Allah dengan diturunkannya hujan batu. Nah, yang kedua, menimbulkan penyakit. Nah, jadi orang yang melakukan LGBT ini akan menimbulkan penyakit. Nah, yang mana penyakit ini sudah kita kenal dengan HIV atau AIDS, yang sudah kita ketahui bahwasanya penyakit ini tidak memiliki obat. Nah, belum ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan penyakit HIV dan AIDS ini. Serta ada juga penyakit lain yaitu sarkoma Kaposi. Nah, sarkoma Kaposi ini adalah penyakit kanker yang merusak jaringan tubuh. Nah, yang mana ini belum ditemukan juga obat untuk menyembuhkan sarkoma Kaposi ini. Nah, jadi hati-hati apabila ingin melakukan LGBT ini, karena akan menimbulkan penyakit yang mana penyakitnya belum ada obatnya. Yang ketiga, ini akan mengganggu kehidupan sosial. Karena apa? Zina adalah perbuatan besar, perbuatan yang berbahaya dan menimbulkan dosa besar. Namun, perbuatan LGBT ini lebih besar lagi dan lebih berbahaya lagi daripada perbuatan zina. Kenapa? Karena apabila zina itu hanya merusak keturunan atau nasab, sedangkan LGBT ini mengancam kepunahan manusia. Karena tidak ada yang namanya laki-laki kawin dengan laki-laki menimbulkan anak. Nah, tidak ada. Sehingga mengancam kepunahan manusia. Dosa besar yang keempat yaitu adalah meminum khamar. Khamar diartikan sebagai menghalangi
Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu yang memabukkan, baik itu berwujud cair maupun dalam wujud yang lain yang digunakan untuk bersenang-senang. Nah, jadi menurut definisi ini, segala sesuatu yang memabukkan, baik itu cair, baik itu berbentuk tablet, obat, ataupun berbentuk dalam lem, bisa kita kenal sebagai lem box. Nah, itu apabila kita gunakan sebagai lem itu tidak mengapa. Namun apabila kita konsumsi atau kita gunakan untuk menghirup, itu artinya kita sudah menggunakan khamar. Kita sudah menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal pikiran. Rasulullah SAW bersabda, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, dan segala bentuk khamar itu adalah haram. Nah, jadi jelas bahwasanya segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal, segala sesuatu yang membuat kita mabuk itu adalah haram. Adapun dampak negatif dari mengkonsumsi khamar, yang pertama itu melanggar aturan Allah. Ini pasti. Perbuatan membunuh, perbuatan liwat, perbuatan LGBT itu sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Quran bahwasanya perbuatan membunuh, perbuatan liwat, perbuatan LGBT dan meminum khamar ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, efek daripada mengkonsumsi khamar ini akan menimbulkan kejahatan yang lain. Nah, contoh kejahatan yang lain seperti melakukan kekerasan. Kenapa? Karena tadi orang yang mengkonsumsi khamar itu menghilangkan akal, kan menghilangkan akal. Jadi apabila seseorang itu sudah menghilangkan akal, maka dia untuk melakukan segala sesuatu itu tanpa adanya rasa malu. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena tidak ada lagi yang mengontrol dirinya bahwasanya ini adalah perbuatan yang baik dan ini adalah perbuatan yang buruk. Dampak negatif yang ketiga yaitu terhalangnya melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki akal sehat, yang tidak memiliki kesabaran, maka itu tidak